Film dimulai dari seorang wanita bernama Pai yang kuliah di Fakultas Perikanan. Dia memilih pindah asrama karena ia merasa terganggu dengan teman satu kamarnya, yaitu Jen. Jen ini terlihat seperti femme, lesbi yang terlihat feminim, yang menyukai Tom alias lesbi yang terlihat maskulin dan merasa dirinya lelaki. Pai sangat senang ketika akhirnya dia bisa pindah asrama. Pai langsung masuk kamar dan tidak sabar untuk ketemu dengan teman satu kamarnya yang baru. Waktu Pai keluar dari kamar mandi, ia pun dikejutkan oleh seseorang yang mirip laki-laki yang ada di kamarnya. Pai yang kebingungan langsung menyuruh laki-laki ini pergi dari kamarnya. Ternyata yang ada di hadapan Pai ini adalah teman satu kamarnya dan dia adalah perempuan yang bernama Kim. Lalu Pai pun merasa kecewa kembali karena tidak nyaman sekamar dengan cewek tomboy seperti Kim. Pai langsung laporan ke pengurus asrama dan meminta untuk pindah kamar lagi. Tetapi Pai sudah tidak boleh pindah kamar karena dia sudah sekali pindah. Karena tidak suka dengan Kim, Pai langsung membuat garis pembatas di dalam kamarnya. Pai juga menyuruh Kim untuk tidak melewati batas itu. Keesokan hari saat di kelas, Kim melihat Jen yang sedang menangis dan Kim memberikan sapu tangannya kepada Jen. Kebaikan hati Kim pun langsung membuat Jen terkesima dan jatuh hati pada Kim. Jen langsung menceritakan ini pada teman-temannya. Malamnya, Jen main ke kamar Pai. Jen langsung salting pada saat melihat Kim yang ternyata sekamar dengan Pai. Jen pun langsung memaksa Pai untuk mengenalkan dirinya kepada Kim. Setelah berkenalan, mereka pun mengobrol dan Pai yang risih dengan itu memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Besok paginya, Pai masih tidur. Kim diam-diam membuat sarapan dan mengajak Pai untuk sarapan bareng. Tapi Pai membalasnya dengan ketus. Pada saat Pai keluar dari kamar mandi, rupanya Kim sudah berangkat ke kelas dan meninggalkan semangkuk bubur untuk Pai. Berkat itu, suasana mereka berdua pun mulai dekat. Kim lalu menawarkan Pai untuk mencoba masakannya dan mereka pun makan bareng sambil ngobrol. Pai cerita kalau dia pilih-pilih dalam berteman. Tapi setelah itu, Pai menelpon temannya untuk tidak memberitahu ibunya bahwa Pai sekamar dengan Kim yang terlihat seperti lesbian ini. Karena ibunya sangat tidak suka jika Pai dekat dengan orang yang seperti Kim. Mendengar ini pun, Kim terlihat sedih. Seketika, Jen masuk kamar mereka untuk mengembalikan sapu tangan. Kim langsung ajak Jen untuk main game bareng. Sementara Pai hanya bisa memandang mereka dengan muka cemburu. Besoknya, Pai dan Boy bertemu dengan dua orang om-om. Ternyata, dua om-om ini suruhan dari bapaknya Kim yang menyuruh Kim untuk mengantar paketan ke kafe milik bibinya yang pindah jauh dari kampus. Karena Kim anak baru, lalu Kim pun bertanya alamat lokasi tersebut ke Pai dan Boy dan minta ditemenin sama Pai. Pai pun menolak. Alhasil, Kim pun kesasar dan bengong di pinggir kolam sampai malam. Hingga akhirnya, Pai nyamperin dia dan mau mengantarin Kim ke alamat kafe tersebut. Setibanya mereka di kafe tersebut, Kim pun mengenalkan Pai pada bibinya yang merupakan pemilik kafe itu. Mereka berdua pun menghabiskan waktu di kafe itu dan nampaknya Pai mulai tertarik dengan Kim. Setibanya mereka di kamar, rupanya kamar mereka bocor sehingga ranjang Pai basah. Melihat Pai yang kesulitan, Kim pun melanggar batas untuk membantu Pai mengangkat kasurnya. Kim juga menawarkan Pai untuk tidur di kasurnya. Kim bilang enggak apa-apa dia tidur di lantai karena dia anak petani. Tapi seketika lampu mati dan Kim merasa ketakutan akan kegelapan dan langsung saja peluk Pai. Dan Pai hanya tertawa melihat tingkah laku Kim. Sambil nunggu listrik menyala, Pai menghidupkan lilin.
Mereka bermain bayang-bayang burung. Di situ terjadi momen saat Pai dan Kim berpandangan. Karena Pai dan Kim sudah semakin akrab, mereka pun memutuskan untuk menyatukan ranjang kembali. Suatu hari, Kim diledek oleh beberapa cewek tulen. Mereka bilang Kim dan Pai adalah pasangan yang suka beradu serabi. Tapi Pai membela Kim dengan mengaku sebagai pacarnya. Pai langsung mencium Kim. Hal ini langsung membuat hati Jen sakit. Di depan kampus, rupanya Pai dijemput oleh seorang lelaki bernama Fan. Dan Fan bilang ke teman-temannya bahwa dirinya pacar Pai. Kim pun nampak kesal karena Pai harus pergi dengan Fan. Malamnya, Kim yang lagi galau melihat Pai yang sudah datang bersama Fan. Di parkiran, Pai marah-marah karena Fan ngaku-ngaku sebagai pacarnya. Kim lalu masuk kamar karena melihat Pai dan Fan yang kelihatan mesra. Seketika, Pai pun langsung masuk kamar dan melihat Kim yang sedang sakit kepala sebelah atau migrain. Lalu, Pai pun memijit kepala Kim dan seketika mereka pun saling memandang. Kemudian, ada suara ketukan pintu. Ternyata itu si Jen yang mau menginap di kamar mereka karena kamar Jen AC-nya rusak. Jen mengetahui Kim lagi sakit. Jen pun memijit kepala Kim. Besoknya, Kim mengajak Pai untuk ke kafe bibinya. Dan pada saat mau berangkat, Jen dan Boy pun datang dan mereka meminta untuk ikut. Karena kejadian itu, Pai pun menjadi kesal. Malamnya, Kim menanyakan ke Pai apakah Fan adalah pacarnya. Pai bilang bukan. Pai bilang dia kalau jatuh cinta banyak kupu-kupu di dalam perutnya. Namun, Pai tidak merasakan itu pada Fan. Besoknya, Pai dan Kim pergi ke taman. Mereka berdua saling mengobrol dan bertukar permen. Dan Kim bilang ke Pai bahwa di dalam perutnya banyak kupu-kupu. Hal itu membuat Pai terdiam tanpa kata-kata. Malamnya, sewaktu Kim sedang berteduh di dalam telepon umum karena hujan, Pai membawa payung untuk menjemput Kim. Di situ, Kim mengutarakan perasaannya kepada Pai. Kim berkata dia akan mencintai Pai walaupun Pai tidak mencintai dia. Pai pun langsung melepas payungnya dan langsung memeluk Kim. Mereka berdua pun kembali ke kamar dan saling mengeringkan diri karena basah. Akhirnya, mereka pun saling berciuman dan beradu serabi. Keesokan paginya, mereka terbangun dan mengobrol tentang apa yang terjadi. Jangan sampai ada yang tahu. Pada hari itu juga, Pai bertemu dengan ibunya dan mengajaknya untuk melihat kamarnya sekaligus untuk melihat teman sekamarnya. Sewaktu Pai dan ibunya berada di kamar, Kim pun ingin masuk ke kamar sehabis dari luar. Kim terkejut karena ada ibunya Pai. Lalu, Kim paham dan Kim lalu berpura-pura meminjam buku Pai. Seketika Kim mendengar percakapan Pai dengan ibunya. Ibunya Pai sangat tidak suka dan sangat jijik dengan orang-orang seperti Kim. Mendengar itu, Kim langsung sedih dan galau. Besoknya, Pai mau pergi mengerjakan ujian di kampusnya dan Pai menutupkan penutup mata pada Kim. Setelah di kampus, Pai menceritakan kepada Jen bahwa Kim sedang tidak enak badan. Lalu Jen langsung menemui Kim tanpa sepengetahuan Pai. Melihat mata Kim yang tertutup, Jen pun lalu memijat kepala Kim dan mencium Kim. Bersamaan dengan itu, Pai pun pulang dan terkejut melihat Jen sedang mencium Kim. Pai pun langsung marah dan pergi. Kim yang belum sempat menjelaskan pada Pai langsung mengejar Pai tapi tidak ketemu. Ternyata, Pai pulang ke rumah ibunya. Kim memutuskan untuk menemui Pai di rumah ibunya dan Kim bertemu ibunya. Lalu Kim menjelaskan ke ibunya Pai bahwa dirinya mencintai Pai. Lalu ibunya Pai memanggil Pai untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pai pun menjawab tidak mencintai Kim dan tidak ingin bertemu Kim, karena waktu itu kondisi Pai sedang marah pada Kim. Akhirnya, Kim pulang dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Beberapa hari kemudian,
Pai datang untuk menemui Kim di kampung halaman Kim. Akhirnya, mereka berdua bertemu dan saling berpelukan layaknya pasangan. Nah, itu dia tadi alur cerita film Yes or No. Gimana menurut kalian dengan film ini? Pastinya film ini hanya untuk hiburan dan bukan untuk ditiru ya teman-teman. Baiklah, kalau ada request alur cerita film yang lainnya, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Bye-bye.